Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Suatu hari orang-orang mendengar Nuh berkata, "Aku adalah seorang Nabi Allah. Allah yang menciptakan kalian. Dia memberikan rahmat kepada kalian. Mohonlah ampunan kepadanya. Dia akan mengampuni kalian. Ia menurunkan hujan untuk kalian. Dia menjadikan tanah kalian hijau. Dia menganugerahi kalian anak laki-laki dan perempuan. Mengapa kalian menyembah berhala? Mengapa kalian menolak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihatlah langit yang luas dipenuhi oleh bintang-bintang. Lihatlah bulan dan matahari. Berfikirlah tentang kematian. Mengapa orang-orang meninggal dunia? Kalian membuat berhala dan batu. Kalian membuat berhala dari batu. Kalian menyebutnya dengan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Apakah kalian pikir berhala-berhala itu melimpahkan berkahnya kepada kalian, memberi kalian anak dan menurunkan hujan untuk kalian? Apakah kalian berpikir mereka yang melindungi kalian dari halilintar dan banjir? Jika tidak, mengapa kalian tidak menyembah Allah?" Orang-orang saling memandang dan saling bertanya, mengapa tukang kayu ini, yakni Nabi Nuh yang mereka maksud, menghina berhala-berhala kita? Mengapa ia menghina Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr? Kaum kuat menaruh dendam kepada Nuh. Mereka membenci seruan dan kata-katanya, karena Nabi Nuh mengajak kepada keadilan dan persaudaraan. Beliau menginginkan kaumnya hidup dalam kebebasan. Beliau hendak mencegah kaum kaya dan kuat dari memperbudak kaum miskin dan tertindas. Karena alasan tersebut, orang-orang itu membenci Nabi Nuh. Mengenai Nabi Nuh, mereka berkata, "Nuh sudah gila. Ia hanyalah seorang tukang kayu yang miskin. Jika ia Nabi Allah, ia pasti mempunyai harta di dunia ini. Mengapa Allah tidak mengirimkan kepada kami malaikat? Mengapa dia mengirimkan kepada kami seorang seperti kami? Kedudukan Nuh lebih rendah bahkan dari kami. Kami lebih mempunyai uang yang banyak, anak-anak dan kekuasaan daripada yang dimilikinya. Kaum lemah takut kepada kaum yang kuat. Mereka pikir kaum kuat itu benar. Mereka pikir bahwa Tuhan mendukung kaum kuat dan memberi mereka kekuasaan. Oleh karena itu, orang-orang miskin berpaling dari Nuh. Mereka meletakkan jari-jari ke telinga mereka agar tidak mendengar kata-kata beliau. Mereka tidak mengikuti Nuh karena mereka pikir bahwa Tuhan akan marah kepada mereka lantaran kaum kuat marah kepada mereka. Itulah yang ada dalam pikiran mereka. Tetapi ada beberapa orang yang percaya pada kata-kata Nabi Nuh. Beberapa orang miskin, laki-laki dan perempuan, datang kepada Nuh. Mereka mendengarkan kata-katanya, sehingga hati mereka penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin dan tertindas. Mereka takut pada hukuman orang kaya yang tirani. Dengan alasan tersebut, Nabi Nuh meneruskan seruannya kepada kaumnya agar menyembah Allah dan tidak menyembah berhala. Ia menyeru siang dan malam, secara diam-diam maupun terbuka. Tetapi sedikit orang yang mau percaya kepada Nuh, dan mereka adalah orang-orang miskin dan tertindas. Nabi Nuh alaihissalam merasa kasihan kepada kaumnya. Beliau ingin memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang benar. Beliau ingin membimbing mereka ke sebuah kehidupan yang tentram. Beliau ingin mencegah kaum kuat menganiaya kaum yang lemah. Beliau ingin menjadi orang-orang baik di antara mereka.
Beliau memerintahkan yang muda agar menghormati yang tua dan memerintahkan yang tua agar mengasihi yang muda. Orang-orang itu menyembah berhala, maka mereka menolak menerima panggilan tauhid Nabi Nuh. Mereka mengejek Nabi Nuh bahkan karena beliau seorang tukang kayu yang miskin. Orang-orang kaya itu berpikir bahwa mereka lebih baik daripada Nabi Nuh karena mereka lebih memiliki harta yang lebih banyak, anak-anak dan kekuasaan dibanding Nabi Nuh. Suatu hari, kaum kafir itu mendatangi Nabi Nuh dan berkata kepadanya, "Kami tidak akan mengikutimu karena hanya orang miskin yang mengikutimu. Jika kamu menolak mereka, maka kami akan beriman dan mengikutimu." Nabi Nuh berkata kepada mereka, "Aku tak akan menolak mereka. Menolak mereka adalah perbuatan buruk. Allah membenci perbuatan seperti itu. Aku tak akan menolak orang-orang yang beriman." Nabi Nuh menambahkan, "Mengapa kalian berpikir bahwa miskin adalah hina? Mereka adalah saudara kita. Semua manusia adalah sama." Kaum kafir itu lalu berkata kepada Nuh, "Kau adalah seorang pembohong. Kami tidak akan mempercayaimu. Jika kau adalah Nabi Allah, kau pasti akan lebih kaya daripada kami, dan harta di dunia ini akan menjadi milikmu." Mereka menambahkan, "Mengapa Allah tidak mengirimkan kepada kami yang lebih dari engkau? Kau adalah orang yang miskin." Nabi Nuh berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, janganlah kalian menuduh Nabi Allah sebagai pembohong. Pasti Allah akan menghukum kalian karena hal tersebut." Kaum kafir itu kemudian berkata kepada beliau, "Kau sangat bertentangan dengan kami. Jika kau benar, maka biarlah Allah menghukum kami. Kami tidak takut pada ancamanmu karena kau adalah pembohong." Namun Nabi Nuh alaihissalam terus menyeru kaumnya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ratusan tahun pun berlalu. Orang-orang itu meninggal, bayi-bayi pun lahir dan mereka tumbuh dewasa. Sayangnya mereka pun tidak beriman. Mereka menyembah berhala dan tidak menghamba kepada Allah. Nabi Nuh telah berdakwah selama 950 tahun, sehingga beliau pun telah menjadi seorang laki-laki tua. Namun beliau masih kuat. Beliau juga tak takut kepada kaum kafir. Mereka beberapa kali memukuli Nabi Nuh hingga hampir menyebabkan beliau terbunuh. Mereka bahkan beberapa kali bersekongkol untuk melawan Nabi Nuh dan hendak membunuhnya. Istri Nuh alaihissalam adalah orang yang tidak beriman. Ia memata-matai beliau dan orang beriman yang datang mengunjunginya. Beberapa kali Nuh menyeru kaumnya untuk mengikutinya. Ia menasihati dan mengajarkan kepada mereka, tetapi semua usaha beliau sia-sia. Mereka menghina beliau, namun Nabi Nuh tetap mencintai kaumnya. Beliau ingin membimbing mereka sehingga beliau pun menangis karena mereka, menangis karena nasib buruk mereka dan karena akan mati sebagai orang kafir. Suatu hari Nabi Nuh alaihissalam sedang berada di rumahnya. Seorang laki-laki yang sudah tua dan menggunakan tongkat mendatangi Nabi Nuh. Cucunya menemaninya. Laki-laki tua itu berkata kepada cucunya, "Cucuku, lihatlah laki-laki tua itu. Ia orang gila. Berhati-hatilah kepadanya, karena ia akan menipumu. Jangan berhenti menyembah berhala-berhala Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr." Anak laki-laki itu pun mengambil tongkat dari kakeknya lalu berjalan ke arah Nuh dan memukul kepala Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menjadi sedih, namun beliau tetap bersabar sebagaimana sebelumnya
Beliau berpikir bahwa kaumnya akan beriman kepada Allah sang pencipta kehidupan manusia, pepohonan, sungai-sungai dan lain-lain. Nuh alaihissalam hidup dengan kondisi seperti ini. Istrinya justru menentangnya dan mendukung orang-orang kafir. Nabi Nuh memiliki anak, mereka semuanya beriman, kecuali hanya seorang di antara mereka. Ia pura-pura beriman, tetapi sesungguhnya ia kafir. Ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang malaikat turun, atau satu malaikat turun ke bumi dan berkata kepada Nuh, sesering apapun kau menyeru kaummu, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah. Jangan letihkan dirimu demi mereka, karena mereka adalah orang-orang terkutuk. Pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam mengangkat kedua tangannya ke langit dan beliau memohon kepada Allah untuk membersihkan bumi ini dari kejahatan orang-orang kafir. Beliau berkata, Tuhanku, janganlah kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Beliau telah menghentikan seruannya kepada kaumnya karena beliau telah menyeru selama 950 tahun, namun hanya sedikit yang mengimani beliau. Orang-orang kafir saling bertanya, mengapa Nuh diam? Mengapa ia tidak menyeru manusia untuk beriman kepada Allah? Adakah yang melihatnya? Nuh alaihissalam memilih satu tempat di luar desa untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Nuh alaihissalam adalah seorang tukang kayu yang pandai. Beliau menggunakan potongan-potongan kayu yang besar. Para pengikut Nabi Nuh datang untuk membantu pekerjaan Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Mereka mengumpulkan pohon-pohon kering dan batang pohon kurma. Mereka membuat papan dalam berbagai ukuran. Sangatlah sulit membangun bahtera itu karena ukurannya sangat besar. Bahtera tersebut memiliki 3 lantai, panjang 200 meter, lebar 70 meter, dan tinggi 25 meter. Kaum kafir tidak tinggal diam. Mereka mendatangi tempat Nuh alaihissalam bekerja. Mereka mengejek Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Nabi Nuh terus sibuk dengan pembuatan bahtera itu. Beberapa dari pengikutnya membawakan papan-papan, beberapa lainnya memaku bahtera, dan yang lainnya memasang papan sesuai ukuran. Kaum kafir mengejek Nuh dengan berkata, lihatlah orang-orang gila itu, mereka membuat bahtera di gurun ini. Yang lainnya berkata, oh lihatlah, itu Nuh, ia telah menjadi gila. Lainnya menimpali, ia adalah seorang tukang kayu yang cakap, tetapi apa yang dibuatnya sekarang sungguh licik. Mungkin ia hendak membangun sebuah istana yang besar. Kaum kafir lainnya berteriak, hai Nuh, apa yang kau lakukan? Mana lautnya? Mereka pun tertawa. Lalu salah seorang di antara mereka menimpali, Nuh, jangan lupa layarnya. Ombaknya akan besar dan anginnya akan sangat kuat. Mereka pun tertawa terbahak-bahak dan terus mengejek Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam lalu berkata kepada mereka, suatu hari nanti kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami saat ini. Membangun bahtera tersebut amatlah sulit, sehingga diperlukan kesabaran besar. Nuh ingin membangun sebuah bahtera yang besar karena beliau ingin menyelamatkan pengikut-pengikutnya dan hewan-hewan dari air bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membersihkan muka bumi ini dari kejahatan, penindasan, dan dosa-dosa. Oleh karena itu Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah bahtera.
Untuk menyelamatkan Nuh alaihissalam dan para pengikutnya, Allah memutuskan untuk menghancurkan kaum kafir itu karena mereka tidak menginginkan keadilan. Memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun bahtera tersebut. Mereka pun bekerja dengan cepat dan bersemangat. Meski demikian, mereka baru menyelesaikan dalam waktu 80 tahun. Bahtera itu sungguh besar dan tugas yang diembannya juga sangat besar. Nuh membangun bahtera itu untuk menyelamatkan para pengikutnya dan hewan-hewan, sehingga Nabi Nuh dan para pengikutnya berusaha keras untuk menyempurnakan bahtera itu. Orang-orang kafir itu menertawakan Nuh dan para pengikutnya. Mereka menuduh bahwa Nabi Nuh dan para pengikutnya telah gila, bahkan mereka pun mulai menyerang dan menyiksa. Namun demikian, hati para pengikut Nabi Nuh telah dipenuhi harapan, karena mereka tahu bahwa Allah akan membersihkan bumi ini dari penindasan, agresi, dan kejahatan. Pengikut Nabi Nuh menyadari bahwa banjir besar akan membersihkan bumi dari dosa dan kejahatan, dan bahwa bumi ini akan sangat bersih dan suci, sehingga mereka akan menjalani kehidupan dengan damai dan aman. Selain itu, anak-anak mereka juga akan hidup dengan aman dan sentosa. Karenanya, para pengikut Nabi Nuh alaihissalam sanggup menanggung ejekan orang-orang kafir dan menanggung kesulitan dalam membangun bahtera yang besar itu. Setelah 80 tahun bekerja keras, Nuh alaihissalam dan para pengikutnya berhasil menyelesaikan bahtera itu. Bahtera telah siap, semuanya telah terpasang, dan layar-layar telah dinaikkan. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam mendatangi bahtera itu dan melihatnya. Mereka percaya bahwa bahtera itu akan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik dan menyelamatkan mereka dari kekejaman dan penindasan. Bahtera itu terdiri dari 3 lantai: lantai dasar, lantai tengah, dan lantai atas. Ketiga lantai itu dilengkapi dengan jendela-jendela kecil yang berada di bagian depan bahtera tersebut, sementara ruang kemudi berada di lantai tengah. Bahtera telah siap. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya menunggu keputusan Allah. Sementara itu, orang-orang kafir mengganggu para pengikut Nabi Nuh. Mereka mengejek dan menganiaya kaum beriman tersebut. Seorang wanita tua dengan anak perempuannya yang masih kecil mendatangi Nabi Nuh. Ia bertanya kepada beliau tentang hari penyelamatan. Ia berkata, "Kapankah Allah akan menyelamatkan kita dari kejahatan orang-orang kafir itu?" Nuh alaihissalam belum mengetahui kapan hari penyelamatan tersebut, sehingga ia menatap ke langit. Hanya Allah yang mengetahui hari tersebut. Beberapa saat kemudian malaikat pun turun dari langit. Ia berkata kepada Nuh, "Bila terdapat air memancar dari rumah wanita tua itu, maka itulah saatnya banjir akan terjadi." Nuh alaihissalam berkata kepada wanita tua itu, "Allah telah menetapkan sebuah tanda dari hari penyelamatan itu. Allah mewahyukan kepadaku bahwa air akan memancar dari rumahmu. Air itu akan menyerupai sebuah air mancur. Ia adalah tanda datangnya hari penyelamatan." Wanita tua itu bergembira dengan keajaiban ini. Anak perempuannya tersenyum mendengar harapan ini. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam pergi ke rumah wanita tua itu setiap hari. Mereka memandangi tempat air, namun tidak terdapat air di sana. Nuh alaihissalam juga pergi ke sana, tapi air belum juga terpancar. Suatu hari, langit penuh dengan awan tebal. Hari menjadi sangat gelap. Nuh alaihissalam menatap langit menunggu perintah Allah. Orang-orang kafir meningkatkan penindasan dan kejahatan mereka. Mereka membunuh dan merampok rumah-rumah penduduk. Mereka terus melakukan perbuatan jahat, sehingga kejahatan kian bertambah dari hari ke hari.
Tiba-tiba seorang anak perempuan berlari mendatangi Nabi Nuh alaihissalam seraya berkata kepadanya, air itu telah memancar. Segera Nabi Nuh pergi ke sana. Allah selalu menepati janjinya. Air itu memancar menyerupai sebuah air mancur. Air itu mengalir deras. Wanita tua merasa bingung, tak tahu apa yang harus diperbuat. Para pengikut Nabi Nuh datang ke rumah wanita tua tersebut untuk melihat tanda dari Allah. Beberapa dari mereka menatap air itu dengan takjub. Beberapa lainnya menatap langit. Mereka semua menangis bahagia. Langit telah penuh dengan awan hitam. Siang telah berubah segelap malam. Nuh alaihissalam memerintahkan kepada para pengikutnya, mari kita segera pergi ke Bahtera. Beliau dan para pengikutnya segera menuju ke luar desa. Bahtera telah menanti Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya tersebut. Nuh alaihissalam memerintahkan para pengikutnya untuk naik ke Bahtera tersebut. Tiba-tiba kilat menyambar, suara gemuruh terdengar keras, lalu hujan pun turun dengan derasnya. Nuh alaihissalam dan para pengikutnya, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya naik Bahtera satu persatu. Anak-anak beliau pun turut menaiki Bahtera, kecuali salah seorang dari mereka. Istri beliau juga tidak ikut naik ke Bahtera, karena ia termasuk orang kafir. Ia tidak mempercayai ajaran yang disampaikan suaminya. Kemudian Allah memerintahkan Nuh alaihissalam untuk menaikkan beberapa hewan dengan berpasang-pasangan ke atas Bahtera. Lalu Nuh menaikkan hewan yang besar ke lantai atas dan burung-burung di lantai bawah. Air memancar dari pegunungan dan lembah-lembah. Hujan turun dengan derasnya. Angin bertiup dengan kencang. Kilat menyambar-nyambar di angkasa. Guntur bergemuruh di keras langit. Negeri itu pun dipenuhi air bah yang memancar. Langit mencurahkan air hujan laksana sungai. Semua hewan telah naik ke Bahtera. Nuh alaihissalam dan para pengikutnya berdiri di lantai 2 Bahtera sambil melihat banjir besar yang sedang terjadi dari jendela Bahtera. Air mengalir turun dari puncak-puncak pegunungan. Lembah-lembah telah menjadi sungai yang penuh dengan air. Hujan pun masih turun dengan derasnya. Angin pun berhembus dengan sangat kencang. Kaum kafir melarikan diri dari desa. Mereka masih tidak mau mempercayai kata-kata Nuh alaihissalam. Nabi Nuh masih menunggu anaknya datang ke Bahtera itu. Beliau berpikir bahwa anaknya akan menjadi orang yang beriman. Bumi pun telah berubah menjadi lautan penuh dengan ombak besar. Nuh memandang ke arah desa untuk melihat anaknya, lalu beliau melihat anaknya berenang menuju gunung. Nuh pun berteriak, "Nah, datanglah kepadaku. Naiklah ke Bahtera ini." Anaknya pun menjawab, "Tidak, aku akan pergi ke gunung itu. Gunung itu akan melindungiku dari banjir ini." Di tengah-tengah banjir, ombak, dan hujan tersebut, Nuh alaihissalam berteriak lagi dengan keras, "Nah, mari bergabung bersama kami. Tak ada yang dapat melindungimu dari tenggelam." Nuh alaihissalam ingin anaknya mengerti bahwa tak ada yang dapat melindunginya dari ketetapan Allah ini. Beliau ingin anaknya mengerti bahwa banjir tersebut akan menenggelamkan bukit-bukit dan gunung-gunung yang ada, karena Allah memutuskan untuk membersihkan bumi dari kejahatan. Nuh berteriak lagi kepada anaknya untuk ketiga kalinya. Meskipun demikian, sebuah ombak besar datang dan menenggelamkan anaknya tersebut. Nuh mengetahui bahwa Allah telah menjanjikan kepadanya bahwa dia akan menyelamatkan seluruh keluarganya kecuali istrinya. Sehingga Nuh menatap langit dan berkata, "Tuhanku, anakku adalah salah satu dari keluargaku, dan janjimu pasti benar
dan engkau adalah hakim yang maha adil. Allah berfirman kepadanya, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan termasuk keluargamu. Sungguh ia telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Karenanya janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya. Nuh alaihissalam kini mengerti bahwa anaknya termasuk dalam kelompok orang-orang kafir dan bahwa ia tidak beriman kepada Allah dan ajaran beliau. Nuh lalu memohon ampun kepada Allah, Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahuinya, dan sekiranya engkau tidak mengampuniku dan menaruh belas kasihan kepadaku, maka aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Ombak telah menelan segalanya. Banjir tersebut telah merusak, menghancurkan semuanya. Bahtera pun bergerak dan mengapung di air. Nuh alaihissalam berkata, dengan nama Allah yang melayarkan dan melabuhkan. Bahtera itu bergerak menyusuri ombak. Bumi berubah menjadi lautan yang sangat besar. Kini sejauh mata memandang hanya ada air dan puncak-puncak gunung. Hujan terus turun dengan derasnya. Air memancar dari dalam bumi. Hari demi hari telah berlalu, namun hujan masih terus dengan derasnya. Angin menjadi semakin kencang, ombak pun semakin keras dan setinggi gunung-gunung. 40 hari telah berlalu, namun hujan masih terus turun dengan derasnya. Bahtera itu bergerak mengarungi ombak yang setinggi gunung. Nuh alaihissalam dan para pengikutnya berdoa kepada Allah untuk mengasihi dan menyelamatkan mereka. Malaikat turun ke bumi menemui Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya dengan membawa kata-kata suci. Nuh alaihissalam menulis kata-kata tersebut di sebuah lembaran kayu untuk menyelamatkan bahtera itu dari tenggelam. Pada masa itu, orang-orang menulis dalam bahasa Semit kuno. Kata-kata suci ditulis Nuh alaihissalam di lembaran kayu itu adalah, wahai Tuhanku yang maha penolong, tolonglah aku dengan kemurahan dan kasih sayangmu. Tolonglah aku dengan kesucian nama-nama ini, Muhammad, Ali, Syabir, dan Fatimah. Mereka semua adalah orang-orang baik dan mulia. Bumi ini tegak karena mereka. Tolonglah aku dengan kesucian nama-nama ini. Hanya engkaulah yang mampu membimbingku ke jalan yang benar. Lalu Nuh menggantungkan lembaran kayu tersebut di bagian depan bahtera. Para pengikutnya mengingat-ingat dengan baik nama-nama suci dari orang-orang yang belum lahir ke dunia tersebut. Mereka ini adalah keturunan Nuh alaihissalam. Bahtera berlayar mengurangi ombak besar bak lautan menuju ke utara. Hujan tak kunjung reda. Nuh alaihissalam dan para pengikutnya terus berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan mereka dari banjir dahsyat tersebut. Setelah 40 hari hujan pun berhenti. Awan berangsur-angsur hilang. Matahari kembali bersinar dan muncul pelangi berwarna-warni, hijau, biru, merah, jingga dan ungu. Warna-warna itu sungguh indah semua. Ini membuat para pengikut Nuh dipenuhi harapan. Nuh alaihissalam melepaskan seekor burung gagak. Burung itu terbang tinggi ke langit, berputar-putar di angkasa dan kemudian kembali karena tidak menemukan tanah untuk hinggap. Lalu Nuh melepaskan seekor merpati putih. Merpati tersebut pun terbang ke angkasa hingga menghilang. Beberapa saat kemudian merpati itu kembali dan membawa sepotong ranting pohon zaitun di paruhnya. Nuh alaihissalam dan para pengikutnya gembira melihat hal itu. Banjir telah berhenti. Allah telah melindungi dari kejahatan orang-orang kafir. Kemudian Nuh alaihissalam melepaskan burung merpati yang sama. Merpati itu terbang dan tak kembali. Nuh alaihissalam tahu bahwa merpati itu telah hinggap di suatu tempat. Bahtera pun diarahkan ke utara.
dan akhirnya berlabuh di puncak gunung Judi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit dan bumi, wahai bumi, telanlah airmu, wahai awan, menyingkirlah, dan air pun disurutkan. Hujan pun berhenti, bumi menelan airnya, ketinggian air dari hari ke hari semakin surut, pegunungan dan bukit-bukit kembali bermunculan, namun beberapa lembah masih dipenuhi air. Allah lalu berfirman, wahai Nuh, turunlah engkau penuh dengan keselamatan dari kami dan keberkahan bagimu dan orang-orang mukmin yang ikut bersamamu. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya pun meninggalkan bahtera tersebut. Mereka turun dari pegunungan itu. Bumi menjadi bersih. Para pengikut Nuh kembali ke kehidupan mereka. Mereka membentuk sebuah masyarakat kecil, namun masyarakat yang bebas dari orang-orang kafir. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kehidupan telah kembali ke muka bumi. Masyarakat yang beriman memberikan kehidupan yang damai. Tak ada lagi orang-orang yang menindas maupun yang ditindas. Tak ada lagi pencuri maupun pelaku kejahatan lainnya. Sehingga Nuh alaihissalam dan para pengikutnya menjalani kehidupan dengan damai. Nuh alaihissalam hidup dengan usia yang panjang umurnya. Sudah sangat tua, karena beliau telah menyeru kaumnya selama 950 tahun. Berapa umur Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah mengirimnya pada kaumnya? Dan berapa lama hidupnya setelah peristiwa banjir tersebut? Tak ada yang mengetahuinya. Namun yang pasti, beliau hidup dengan umur yang sangat panjang. Nuh alaihissalam sedang duduk-duduk di bawah sinar matahari ketika malaikat maut mendatangi beliau. Malaikat itu bertanya kepadanya, kau telah menjalani hidup yang panjang. Apa pendapatmu tentang kehidupan ini? Nuh alaihissalam bangkit. Lalu beliau duduk di tempat yang teduh dan berkata, kehidupanku di dunia ini seperti gerakanku dari tempat tadi ke tempat teduh ini. Lalu Nuh alaihissalam menutup matanya. Beliau telah menyampaikan risalahnya dan menyelamatkan manusia dari kehancuran. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi buat kita semuanya untuk berbenah, memperbaiki diri, mengharap ridho ilahi. Salam Istana Al-Quran Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.